Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah di sore kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita terhadap kitab At-Tuhfatu As-Saniyatu bi Syarhi Al-Muqaddimati Al-Ajurumiyah, buah karya Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, wafat tahun 1393 Hijriah. Sebelum melanjutkan pembahasan kita, ada baiknya kita membahas sedikit ya tentang hal ini di alamatu al-fi'li. Sebelumnya beliau terlebih dahulu membahas alamatu al-ismi. Pertanyaannya adalah, kenapa beliau mendahulukan isim, mendahulukan pembahasan tanda-tanda isim dan mengakhirkan tanda-tanda fi'il? Kenapa? Alasannya apa? Beliau mendahulukan pembahasan isim karena isim lebih afdol, lebih mulia daripada fi'il, apalagi huruf. Dalam hal apa? Dalam hal status isim itu sendiri dalam kalam. Isim di dalam sebuah kalam itu menjadi penentu kalam. Mengapa? Karena dia al-umdah, ya, karena dia rukun kalam. Kalau nggak ada al-isnad, kalau tidak ada isim ini, ya, kalau tidak ada isim, yaitu al-isnad ilaihi, maka dia tidak bisa menjadi kalam, ya. Maka dalam sebuah kalam harus ada isim, harus ada al-isnad ilaihi, yang biasanya sebagai fa'il dan sebagai mubtada. Kalau tidak ada fa'il dan mubtada, kalau tidak ada al-isnad ilaihi dalam kedua jumlah ini, baik dia di jumlah fi'liyah sebagai fa'il maupun di jumlah ismiyah sebagai mubtada, maka dia tidak bisa menjadi kalam. Ya, oleh karena itu isim lebih afdal, lebih mulia daripada fi'il. Makanya beliau Ibnu Ajurum rahimahullah ta'ala mendahulukan pembahasan isim. Kemudian setelahnya baru membahas fi'il. Nah, kemudian kita bahas sedikit tentang matan ya. Kemudian nanti insyaallah akan kita lanjutkan. Tinggal sedikit lagi insyaallah. Qala wal fi'la yu'rafu biqad was-sini wa sawfa wa ta'i at-ta'nis as-sakinah. Sekilas kalau kita perhatikan di sini, beliau hanya menguraikan tanda-tanda fi'il madhin dan mudhari' saja. Ya. Qad, as-sin wa sawfa ini tanda fi'il mudhari'. Wa ta'i at-ta'nis as-sakinah ini tanda fi'il madhin. Beliau tidak mengurai ciri atau tanda fi'il amr. Mengapa? Ya. Beliau hanya menyebutkan tanda fi'il madhin dan mudhari'. Jawabannya adalah karena beliau dalam hal ini berjalan di atas madhab kufiyun, di mana kufiyun menganggap fi'il itu hanya ada dua, imma fi'il madhin wa imma fi'il mudhari'. Bagaimana dengan fi'il amr? Fi'il tersendiri menurut mereka. Fi'il amr itu diambil dari fi'il mudhari' yang digandengkan dengan lam amr. Ya. Karena beliau mengambil pendapat kufiyun, makanya beliau tidak mencantumkan tanda fi'il amr di sini. Iya. Tapi insyaallah pensyarah kitab ini Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid akan mencantumkan tanda fi'il amr di akhir. Nah, itu sebagai faedah saja ya. Nah, kita lanjutkan. Terakhir sampai sini ya, sampai di qad ya. Kita sudah bahas tadi qad bisa masuk ke fi'il fi'il mudhari',
ya, bisa masuk ke fi'il madin dan juga bisa masuk ke fi'il mudhari'. Kalau dia masuk ke fi'il mudhari', maka bisa bermakna taklil dan bisa bermakna takthir. Kalau dia bermakna taklil, ya artinya sedikit sekali. Contohnya itu sudah kita sebutkan ya, qad yasduqu al-kadzubu. Ya, sedikit sekali orang yang dusta itu jujur, ya. Dan juga qad bermakna takthir, seperti qad yanalu al-mujtahidu bughyatahu, ya. Banyak sekali orang yang sungguh-sungguh itu menggapai impiannya, ya. Nah, ini terakhir kita bahas ya. Insyaallah kita lanjutkan. Wa qawlu asy-syairi, dan perkataan penyair ini masih mengupas contoh qad yang bermakna takfir ya. Qad yudrikul muta'anni ba'du hajatihi wa qad yakunu ma'al mustahiliz zalalu. Qad di sini masuk ke fi'il mudhari'. Dia bermakna takfir ya. Artinya adalah banyak sekali orang yang bertindak perlahan-lahan itu menggapai sebagian yang dibutuhkannya. Wa qad yakunu ma'al musta'jiliz zalalu, dan banyak sekali ya bersama dengan orang yang tergesa-gesa itu sebuah kesalahan. Jadi seakan-akan beliau mengatakan seperti ini ya. Orang yang bertindak perlahan-lahan itu akan dapat memenuhi hajatnya. Ya. Dan banyak sekali orang yang tergesa-gesa itu malah melakukan kesalahan. Nah, jadi syahid dalam bait syair ini adalah di kata qad yudriku al-muta'anni. Di kata qad yang pertama yang bermakna takfir, dan kata qad yang kedua wa qad yakunu bermakna takfir juga. Nah, kemudian kita lanjutkan. Wa amma as-sinu wa sawfa fayadkhulani 'ala al-fi'lil mudhari'i wahdahu. Dan adapun sin dan saufa masuk, mereka berdua ini masuk ke fi'il mudhari' saja. Ya. Jadi sin saufa itu nggak masuk ke fi'il madin. Nggak ada ceritanya sin dan saufa masuk ke fi'il madin. Ya. Sin dan saufa ini dia berlaku untuk istiqbal, untuk masa depan. Adapun madin masa lampau. Jadi nggak ada kaitannya dengan fi'il madin. Wahuma yadullani ala tanfis, dan mereka berdua ini yaitu asin dan saufa menunjukkan tanfis ya, menunjukkan tanfis masa depan gitu. Wa ma'nahu al istiqbal, dan maknanya adalah istiqbal masa depan. Illa an-nasin aqallu istiqbalan min saufa. Hanya saja sin itu lebih sedikit istiqbalnya daripada saufa. Paham gak maksudnya? Jadi gini, kalau ditinjau dari terjadi amalannya, maka sin ini lebih dekat terjadinya daripada saufa. Misalkan, sa'aktubu ad-darsa, aku akan menulis. Ini menggunakan sin. Artinya adalah dalam 1 jam kemudian aku akan menulis ya. Tapi ketika Anda mengatakan saufa aktubu ad-darsa, aku akan menulis pelajaran, bisa jadi maksudnya di sini adalah 1 hari kemudian, 2 hari kemudian, atau 3 hari kemudian baru menulis. Jadi tentu saja yang pertama lebih dekat terjadinya amalan tersebut. Nah, jadi ketika kita ingin mengatakan sesuatu amalan yang akan terjadi dalam waktu dekat, gunakan sin, jangan gunakan saufa. Ya. Kalau antum misalkan pengen menikah dalam waktu dekat, katakan sa'atazawwaju qoriban. Sa'atazawwaju, saya akan menikah. Ya, insyaallah dalam waktu dekat. Tapi kalau antum katakan misalkan
saufa atazawwaju, aku akan menikah. Itu dalam artian istiqbalnya masih jauh. Bisa jadi 1 tahun kemudian, atau 2 tahun kemudian, atau 3 tahun kemudian. Nah, kita lanjutkan. Fa ammas sinu fanahu qaulihi ta'ala. Dan adapun sin, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, sayaqulu sufaha'u minan nas, ya. Di sini ada sin. Kemudian sayaqulu lakal muqallafun, di sini juga ada sin. Wa amma saufa fanahu qaulihi ta'ala. Dan adapun saufa, contohnya firman Allah Ta'ala, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, saufa nuslihim nar, saufa yu'tihim ujurahum. Jadi kalimat yang terdapat saufa di situ menunjukkan istiqbalnya masih jauh. Istiqbalnya masih jauh. Contoh, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan Rabbmu akan memberikan kepadamu sehingga engkau ridha. Fatarda, maka engkau akan ridha. Pertanyaannya, kapan Rabbmu akan memberikan itu kepadamu? Wala saufa, istiqbalnya masih jauh, nanti, ya, nanti gitu, bukan dalam waktu dekat. Saufa nuslihim naro, kami akan memasukkan mereka ke dalam neraka. Kapan? Saufa, ya, nanti, ya. Ini istiqbalnya masih jauh. Begitu juga dengan saufa yu'tihim ujurahum. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka pahala. Kapan itu? Nanti, gitu. Karena di sini ada kata saufa, istiqbalnya masih jauh. Nah, kita lanjut ya. Amma ta'ut ta'nisi as-sakinati fatadkhulu 'ala al-fi'lil madhi duna ghairihi. Adapun ta'u at-ta'nis as-sakinah masuk ke fi'il madhin saja. Jadi nggak ada ceritanya ta'u at-ta'nis as-sakinah masuk ke fi'il mudhari' misalkan, atau masuk ke huruf, enggak, dia hanya masuk ke fi'il madhin saja. Wal gharadu minha, tujuan dari ta'nis as-sakinah itu ad-dilalatu ala annal isma alladhi usnida hadzal fi'lu ilaihi muannats, untuk menunjukkan bahwa isim yang disandarkan kepadanya oleh fi'il ini merupakan muannas, ya. Sawaun akana fa'ilan, baik dia sebagai fa'il, nahwu qalat Aisyatu ummul mu'minin. Jadi qalat, kita perhatikan syahid di sini kata qalat. Qalat. Di sini ada ta'nis as-sakinah yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan bahwa fa'ilnya ini nanti muannas. Qalat, ta sukun yang menandakan ta'nis. Di qalat di sini tak sukun. Tak sukun ini menunjukkan, ya, yang nanti fa'ilnya muannas. Kita perhatikan fa'ilnya. Fa'ilnya Aisyatu. Aisyatu muannas apa mudzakkar? Muannas. Aisyah. Muannas haqiqi. Naam. Nah, qalat di sini ada ta'nis as-sakinah, tak sukun yang menandakan ta'nis. Mengapa? Karena fa'ilnya Aisyatu muannas. Jadi kalau nggak ada ta'nis as-sakinah menandakan bahwa fa'ilnya nanti mudzakkar. Ya, mudzakkar kebanyakannya, nanti juga bisa juga dia sebagai muannas. 6.
lala afan. Kalau tidak ada ta tanis as-sakinah berarti fa'ilnya nanti mudzakkar. Naam, hakaza. Am kana naiba fa'il, atau dia sebagai naib fa'il atau al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh. Nahwu furishat daruna bil busuti. Rumah kami telah dihamparkan dengan karpet. Nah, mana naibul fa'ilnya? Pengganti fa'ilnya mana? Daruna. Daruna. Dar ini muannas majazi. Muannas majazi. Sertakan dengan ta ta'nis. Kita sertakan dengan ta ta'nis. Ya, jadi ada yang mengatakan jika fa'ilnya ini berupa muannas majazi, maka fiilnya boleh muzakkar, boleh muannas. Adapun dalam hal ini fiilnya muannas dengan memberikan ta ta'nis as-sakinah. Jadi daruna dia muannas majazi, maka fiilnya diberikan ta ta'nis as-sakinah. Naam. Kemudian kita lanjutkan. Wal muradu annaha sakinatun fi asli wad'iha. Ya, yang dimaksudkan yang dimaksudkan bahwasanya ia ta'atan as-sakinah sakinah, ya, sukun fi asli wad'iha, dari asal peletakannya. Fala yadurru tahrikuha li'aridit takhallusi min iltiqa'i as-sakinaini, dan tidak memudaratkan pemberian harokat untuk menggantikan at-takhallus, ya, dari iltiqa' as-sakinain fi nahwi qaulihi ta'ala. Jadi memberikan harokat pada ta'u at-ta'nis as-sakinah itu tidak mengapa. Karena apa? Karena sebagai pengganti sukun. Sebagai pengganti sukun ketika sukun tersebut tidak bisa dimunculkan. Kalau dimunculkan sukun ini, maka akan terjadi iltiqa' as-sakinain nantinya. Dan ini nggak boleh. Ya. Jadi ketika ada dua sukun di sini, ya, dan dia itu terdapat di ta ta'nis as-sakinah, maka yang tadinya sukun di ta ta'nis as-sakinah jadi ta tadi berharokat kasrah. Jadi berharokat kasrah. Fi nahwi qaulihi ta'ala. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalat ikhruj 'alaihinna. Asalnya adalah wa qalat ukhruj. Wa qalat ukhruj, di situ ada dua sukun. Sukun pertama di ta, sukun kedua di kha. Karena ada dua sukun, nggak boleh. Salah satunya harus ngalah. Yang ngalah adalah sukun di ta, diganti kasrah. Jadi wa qalatih khruj 'alaihinna. Nah, contoh lain, idh qalat imra'atu fir'auna. Contoh lain, qalata ataina ta'i'ina. Nah, di sini taknya berharokat fathah karena apa namanya? Di situ fa'ilnya tasniyah, ya. Fa'ilnya di situ adalah alif tasniyah. Menandakan di situ fa'ilnya perempuannya ada dua, ya. Wa qalata di situ fa'ilnya adalah domir alif tasniyah yang menunjukkan bahwa perempuan di situ ada dua. Naam. Wa mimma taqaddama yatabayyanu laka. Dan apa yang sudah dijelaskan tadi, yatabayyanu laka, menjadi jelas bagimu, anna alamati al-fi'li, bahwasanya tanda-tanda fi'il allati dzakaraha al-muallifu, yang disebutkan oleh muallif, ala salasati aqsam, terbagi menjadi 3 jenis. Qismun yakhtassu bid-dukhuli 'ala al-madhi, bagian yang dikhususkan
untuk madin, ya, dia hanya masuk ke fi'il madin saja, seperti wa huwa ta'u at-ta'nitsi as-sakinati, yaitu ta ta'nis as-sakinah. Ta ta'nis as-sakinah itu hanya masuk ke fi'il madin saja, tidak ke fi'il mudhari', apalagi ke amr. Naam. Wa qismun yakhtassu bid-dukhuli 'ala al-mudhari'i, dan bagian yang hanya masuk ke fi'il mudhari'. Wa huwa as-sinu wa saufa. Jadi sin dan saufa ini hanya masuk ke fi'il mudhari'. Nggak ada ceritanya sin saufa masuk ke fi'il madin. Nggak ada. Kemudian wa qismun yashtariku bainahuma wa huwa qad. Dan ada bagian yang bisa masuk ke fi'il madin dan bisa juga masuk ke fi'il mudhari', yaitu qad. Ya, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, ya. Dia bisa masuk ke fi'il madin dan juga bisa masuk ke fi'il mudhari'. Nah, kalau dia masuk ke fi'il madin, dia bisa bermakna at-tahqiq dan bisa bermakna at-taqrib. Ya. Kalau dia bermakna at-tahqiq seperti qad aflahal mu'minun. Kalau dia bermakna at-taqrib seperti qad qamatis sholatu, ya, sebagaimana itu yang sering diucapkan oleh orang yang ingin mendirikan sholat. Dan juga jika qad masuk ke fi'il mudhari', dia bisa bermakna taklil, bisa bermakna taksir, ya. Seperti contoh tadi, qad yasduku al-kadzubu, ya. Qad yasduku al-kadzubu, ini qad bermakna taklil, dan ada qad bermakna taksir seperti qad yanalu al-mujtahidu bughyatahu, ya. Naam. Nah, ini yang terakhir. Naam, jadi qad bisa masuk ke fi'il madin, bisa masuk ke fi'il mudhari', ya. Kalau dia masuk ke fi'il madin punya dua makna. Kalau dia masuk ke fi'il mudhari' punya dua makna juga. Naam, hakadha. Kemudian waqad taraka alamata fi'lil amr. Jadi muallif ini, yaitu Ibnu Ajurrum, pemilik matan, tidak mencantumkan tanda fi'il amr. Karena sudah Anda jelaskan tadi. Karena dalam hal ini beliau berjalan di atas mazhab Kufiyun, di mana orang Kufiyun tidak menganggap fi'il amr itu fi'il tersendiri. Menurut mereka fi'il itu hanya dua, madin dan mudhari'. Berbeda dengan Basriyun, akan fi'il itu ada tiga, madin, mudhari', amr. Jadi fi'il amr itu fi'il tersendiri bagi Basriyun. Nah, jadi dalam hal ini beliau mengambil pendapat Kufiyun. Wa qad taraka alamata fi'il amr. Ibnu Ajurrum meninggalkan tanda fi'il amr, wa hiya dilalatuhu 'ala talab, ya, menunjukkan at-talab, permintaan. Ma'a qabulihi ya'a al-mukhatabati au nuna at-taukidi. Menerima ya al-mukhatabah atau nun taukid. Jadi tanda fi'il amr disebutkan oleh beliau di sini ada dua. Pertama, yadullu ala talab, menunjukkan permintaan. Yang kedua, menerima ya al-mukhatabah atau nun at-taukid. Nahwu kum, berdirilah, ya. Ketika kita mengatakan kum, itu mengandung dua hal. Pertama, menunjukkan at-talab, menunjukkan at-talab. Di situ ada permintaan untuk berdiri. Kemudian yang kedua, dia bisa menerima ya al-mukhatabah nanti, ya. Dan juga dia bisa mengandung istiqbal, ya, mengandung makna istiqbal, dirilah untuk waktu istiqbal, ya, waktu akan datang. Naam. Waq'ud, ya, duduklah. Waktub, tulislah. Wanzur, dan lihatlah. Fa inna hadhihi al-kalimati,
al-arba'ah. Sesungguhnya keempat kata ini dalatun ala talabi husulil qiyami wal qu'udi wal kitabati wan nazari. Jadi keempat kata tadi semuanya menunjukkan tolab, permintaan. Ala talabi husulil qiyam, permintaan berdiri, wal qu'udi, duduk, wal kitabati, menulis, wan nazar, dan melihat. Ma'a qabuliha ya'a al-muqatabati, bisa menerima ya al-muqatabah. Ya, kum tadi dia bisa menerima ya al-muqatabah. Kita katakan qumi, berdirilah engkau. Ini untuk al-muqatabah, untuk orang kedua perempuan. Wa qu'udi, dan duduklah. Dan duduklah untuk orang kedua perempuan. Au ma'a qabuliha nuna at-taukidi, atau menerima nun taukid fi nahwi, contohnya uktubanna, tulislah. Wanzuranna, lihatlah. Ila ma yanfa'uka, lihatlah apa yang bermanfaat untukmu. Naam. Selesai pembahasan kita ya.